Industri tembakau terutama di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat signifikan, apalagi dengan PT Gudang Garam yang merupakan salah satu industri tembakau terbesar di Indonesia. Jadi pada makalah kali ini kita akan menjelaskan tentang struktur perusahaan dan juga laporan audit dari PT Gudang Garam. Untuk struktur perusahaan kita akan membahas tentang aspek organisasi, kepemilikan, hubungan dengan pihak lain. Sementara untuk laporan audit kita akan menjelaskan tentang gambaran tentang keadaan ekonomi dari PT Gudang Garam ini. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau di Indonesia mengalami pertumbuhan penjualan yang sangat signifikan. Tapi dengan pertumbuhan ini juga diiringi dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tembakau ini, seperti meningkatnya persaingan, perubahan pola konsumsi, dan juga kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat serta dari investor. Jadi, seperti yang kita tahu, PT Gudang Garam sebagai salah satu perusahaan terbesar dari industri tembakau di Indonesia ini memiliki struktur perusahaan yang sangat jelas serta laporan keuangan yang sangat rinci. Jadi pada makalah kali ini kita akan membahas tentang kesinambungan antara struktur perusahaan serta laporan audit dari PT Gudang Garam ini terhadap kesehatan perusahaan tersebut. Ya, terima kasih. Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia, yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Gudang Garam ini memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Yang pertama ada di Kediri, dengan jumlah penduduk lebih dari 290.000 jiwa, yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus juga lokasi kantor pusat perseroan. Fasilitas produksi yang kedua ini berlokasi di Gempol, Jawa Timur yang berjarak 50 km dari Surabaya. Dari kedua fasilitas produksi ini, perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang ada. Gudang Garam juga terdaftar dalam keanggotaan asosiasi atau organisasi. Yang pertama ada GAPPRI atau Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, dan yang kedua ada APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan yang ketiga ada EII atau Asosiasi Emiten Indonesia. Jadi untuk pembahasan selanjutnya adalah sejarah pendirian dari PT Gudang Garam. Jadi PT Gudang Garam ini dimulai pada tahun 1956 oleh Choa Ing Hui atau biasa disebut Surya Wonowijoyo. Diawali dengan Surya Wonowijoyo yang membeli lahan sekitar 1000 hektar di daerah Kediri, dan dari lahan tersebut Surya Wonowijoyo memulai membuat produksi rokok sendiri. Diawali dengan rokok kretek dari Klobot dengan merek Ing Hui. Setelah beroperasi selama 2 tahun, pada tanggal 26 Juni tahun 1958, Surya Wonowijoyo ini mengganti nama perusahaannya menjadi Cap Gudang Garam. Awalnya perusahaan ini hanya mempekerjakan sekitar 50 orang. Konon katanya, nama Gudang Garam ini didapatkan oleh Surya Wonowijoyo dari sebuah mimpinya. Pada tahun 1966, perusahaan ini telah menjadi produsen rokok terbesar di Indonesia dengan ribuan karyawan, dan kapasitas produksinya mencapai 50 juta produksi per bulan. Pada pertengahan dekade tahun 1960-an, krisis politik Indonesia sempat membuat perusahaan ini kehilangan banyak karyawannya, tapi tidak berselang lama PT Gudang Garam ini dapat bangkit kembali. Dan mengikuti perkembangan dan kemajuan usaha, Gudang Garam ini yang awalnya merupakan industri rumahan mengubah statusnya dari perusahaan perseorangan menjadi firma. Unit produksi dipindah dari Gurah ke Kediri. Pada tahun 1971, Gudang Garam kembali mengubah statusnya dari firma menjadi perseroan terbatas atau PT. Dan pada tahun yang sama, terbit bantuan fasilitas dari pemerintah berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang semakin mendukung perkembangan usaha dari PT Gudang Garam ini.
Dan PT Gudang Garam ini berkembang terus hingga saat ini. Sekian. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT Gudang Garam Tbk. Dengan pemegang tertinggi ada di 4 Dewan Komisaris dan juga 1 Dewan Direksi. 4 Dewan Komisaris, yaitu yang pertama ada Bapak Juni Setiawati Wonowijoyo, yang kedua ada Bapak Lukas Mulia Suharja, yang ketiga ada Frank W. Van Gelder dan juga Gotama Hendratsonata, dan 1 Dewan Direksi, yaitu ada Bapak Susilo Wonowijoyo dengan Wakil Presiden Direktur ada Bapak Indra Gunawan Wonowijoyo. Di bawahnya ada Kepala Audit Internal ada Bapak Suwardi dan di bawahnya ada Komite Audit dengan Ketua Bapak Gotama Hendratsonata, dan ada 2 anggota, yaitu ada Bapak Tony Gunawan dan juga Cetriana Gunardi. Di bawahnya ada 7 direktur yang membawahi 10 divisi di dalam perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Selanjutnya, opini audit. Opini audit per PT Gudang Garam dari tahun 2019 sampai 2023, laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Gudang Garam pada tanggal tersebut, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rantai bisnis perusahaan Gudang Garam. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai kegiatan usaha, bidang usaha, serta permodalan di PT Gudang Garam. Yang pertama, untuk kegiatan usahanya sendiri, PT Gudang Garam bergerak di bidang industri rokok yang memproduksi berbagai jenis rokok, termasuk rokok pendaftar dan juga produk tradisional yaitu sigaret kretek tangan. PT Gudang Garam juga mengoperasikan fasilitas layanan percetakan kemasan rokok. Di samping itu, PT Gudang Garam juga memiliki 8 anak perusahaan yang telah beroperasi secara komersial di berbagai bidang. Lalu yang selanjutnya adalah bidang usaha PT Gudang Garam. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasarnya, PT Gudang Garam beroperasi di bidang industri rokok dan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas industri rokok. Lalu yang ketiga adalah permodalannya. PT Gudang Garam sendiri telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode GGRM yang diperjualbelikan pada kisaran harga Rp16.500 sampai dengan Rp30.050 per lembar sahamnya. Jumlah saham yang disetor dan ditempatkan pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan, dan PT Gudang Garam telah berhasil membagikan dividen sebesar Rp1.200 per lembar sahamnya dari laba tahun 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada rapat umum pemegang saham tahunan PT Gudang Garam yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Untuk komposisi pemilik saham di PT Gudang Garam ini terdiri dari 2 kategori, yaitu ada kategori lokal dan juga kategori asing. Untuk kategori lokal ini adalah sebesar 94,6%, yang terdiri dari 10,1% dipegang oleh perorangan dan 84,5% dipegang oleh institusi. Lalu pada kategori asing adalah sebesar 5,4%, yang mana 0,1%-nya dipegang oleh perorangan dan 5,3%-nya dipegang oleh institusi. Lalu untuk kepemilikan sahamnya, kepemilikan saham terbesar di PT Gudang Garam ini dipegang oleh PT Surya Duta Investama dengan persentase kepemilikan sahamnya adalah sebesar 69,29% dengan nilai nominal saham Rp666.574. Dengan ini, pembahasan kita mengenai rantai bisnis perusahaan di PT Gudang Garam telah selesai. Selanjutnya adalah bagaimana ketika saya menjadi audit yang akan mengaudit di PT Gudang Garam Tbk. Ada beberapa teknik audit yang akan saya ambil. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik dengan mengambil bukti seperti mengecek persediaan di gudang, kemudian pemeriksaan aset tetap, pemeriksaan kas, dokumen hutang, memeriksa dokumen piutang, dan juga memeriksa laporan keuangan. Teknik yang kedua adalah konfirmasi dengan mengambil bukti audit dengan konfirmasi kepada pihak ketiga hutang, konfirmasi kepada pihak ketiga piutang dengan mendatangi ke tempat atau dengan media komunikasi lainnya.
Kemudian, konfirmasi dengan karyawan mengenai pemberian gaji apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian, konfirmasi dengan audit terdahulu dari perusahaan mengenai keabsahan laporan keuangan tahun sebelumnya. Kemudian melakukan konfirmasi dengan pemilik aset sebelumnya yang dimiliki perusahaan apakah benar kepemilikan sudah berpindah ke perusahaan atau belum. Teknik yang ketiga adalah wawancara dengan mengambil bukti dengan mewawancarai pihak manajemen terkait operasional perusahaan, wawancara dengan pihak audit internal mengenai metode akuntansi yang digunakan, wawancara dengan auditor lama mengenai laporan keuangan sebelumnya, wawancara dengan karyawan terkait kebenaran pemberian gaji dari perusahaan. Kemudian teknik yang keempat adalah dokumentasi dengan mengambil bukti dari faktur pembelian, laporan jam pegawai, laporan penerimaan barang, polis asuransi, dan juga cancelled notes payable. Dan teknik yang terakhir yaitu adalah pelaksanaan kembali dengan mengambil bukti, menghitung kembali terkait penghitungan yang sudah ada di dalam laporan keuangan, kemudian menghitung faktur pembelian, menjumlah jurnal dan buku pembantu, menguji penghitungan depresiasi, pengecekan dengan menelusuri kesamaan saldo di laporan keuangan dengan bukti transaksi.